Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuhan telah mengurapi aku untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 3. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, minyak pertolongan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka, pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Tertulis di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, roh manusia memperoleh pengharapan baru, melalui perkataan yang memberi semangat. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Ada sebuah kisah tentang seorang pria tua eksentrik yang selalu membawa sekaleng minyak kemanapun ia pergi. Jika melewati pintu yang berderit atau gerbang yang sulit digerakkan, ia mengoleskan minyak pada engselnya. Tindakannya meminyaki pintu itu mempermudah orang-orang yang lewat setelah dia. Hampir setiap hari kita menemukan orang yang hidupnya berderit keras karena masalah. Dalam situasi semacam ini, kita menghadapi dua pilihan: memperburuk masalah mereka dengan kebiasaan mengkritik, atau meminyaki kehidupan mereka dalam Roh Kristus. Sebagian orang yang kita jumpai menanggung beban yang tak tertahankan dan mendambakan,
minyak, perkataan yang penuh simpati. Ada pula orang-orang yang merasa kalah dan ingin menyerah. Satu dorongan semangat saja dapat memulihkan pengharapan mereka. Namun, ada juga orang-orang jahat yang hatinya dikeraskan oleh dosa. Hati orang-orang semacam ini dapat dilunakkan oleh olesan minyak kebaikan secara teratur, sehingga mereka dapat menerima anugerah Kristus yang menyelamatkan. Saat kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam kita dan memperlengkapi kita agar menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita dipersiapkan untuk mengoleskan minyak pertolongan Allah setiap hari dan di mana saja, dimulai dari rumah kita sendiri, berarti kita akan memberikan keindahan Kristus dan minyak sukacita bagi banyak orang yang terluka. Barangkali pria tua dengan kaleng minyak itu sebenarnya sama sekali bukan orang eksentrik. Menyelamatkan yang terhilang, Rema hari ini terambil dari Yesaya 61 ayat 1-3 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka, pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Sebuah tim musik yang terdiri dari anak-anak muda mengadakan konser musik di Afghanistan, tepatnya di kota Kabul, Len. Sebagai penanggung jawab konser tersebut sebelumnya telah menyiapkan beberapa naskah untuk kemudian dibacakan oleh anggota-anggotanya saat latihan. Len sudah mewanti-wanti bahwa tidak boleh ada improvisasi di atas panggung. 1.000 orang yang hadir dalam konser itu, termasuk Menteri Kebudayaan, tidak sabar menanti konser dimulai. Konser pun berjalan dan di tengah acara, naiklah seorang anak muda ke atas panggung. Saya ingin memberitahu Anda tentang teman baik saya, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin memberi kesaksian mengenai segala perbuatan yang telah Ia lakukan dalam hidup saya. Len sangat terkejut dan panik karena kalimat tersebut tidak ada dalam naskah yang sudah ia siapkan. Namun, ia sudah tidak bisa menghentikan pemuda tersebut. Setelah anak muda itu selesai bicara, secara tidak terduga, Menteri Kebudayaan Afghanistan berdiri dan berjalan ke atas panggung. Ia sangat mengapresiasi tindakan pemuda tersebut. Ternyata sejauh ini belum ada anak muda yang datang dari luar Afghanistan berani menceritakan tentang Yesus Kristus. Ia kemudian mengundang tim musik itu untuk memberi kesaksian tentang keselamatan dalam Yesus di berbagai sekolah, universitas, dan radio yang ada di Kabul. Lewat kesempatan tersebut, banyak orang akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tahukah Anda bahwa Allah mempunyai misi yang sangat besar? Misi besar yang digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, misi besar itu adalah misi penyelamatan manusia. Namun demikian, misi tersebut tidak berhenti sampai di situ. Misi itu terus berlanjut sampai saat ini di zaman Anda dan saya hidup. Sadarkah Anda bahwa Anda dan saya adalah bagian dari misi besar, sebagai orang pilihan Allah?
Anda diutus untuk ambil bagian dalam menjalankan misi besarnya, yakni mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati. Renungkan, dari masa ke masa Tuhan melakukan berbagai misi besar untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hal apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja untuk menyelamatkan jiwa hingga saat ini? Doa untuk hari ini, Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Kami ingin mengikuti apa yang Engkau lakukan ya Bapa. Pakailah hidup kami untuk menjalankan misi-Mu bagi dunia ini. Amin. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan,
menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.